Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil kiram yang saya hormati, Bapak Ahmad Nilnal Munasif Lil Ula selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang saya sayangi dan saya banggakan teman-temanku semua yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat taufik hidayahnya, kita semua dapat bertemu, berkumpul dalam majelis ini walaupun dengan secara tatap maya, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, izinkan saya membawakan sedikit ceramah singkat yang bertemakan prinsip-prinsip Islam. Sebagai agama yang sempurna, yang diturunkan lewat Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang bisa dijadikan dalam pedoman dalam hidup oleh umatnya. Berdasarkan naskah teks dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, setidaknya ada 3 prinsip dasar di dalam Islam, yakni meliputi iman, yaitu akidah, Islam, yaitu syariah, dan ihsan, yaitu akhlak. Di antara syariah, akidah, dan juga akhlak, sebetulnya ketiganya mempunyai kaitan erat yang tidak akan dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena pengamalan syariah tanpa adanya akidah dan aplikasi dari akhlak itu adalah hal yang mustahil. Begitu juga halnya akidah. Seseorang yang tidak mempunyai akidah tidak akan terjaga dengan baik tanpa adanya pengamalan dari syariah dan juga akhlak. Demikian pula halnya dengan aplikasi akidah. Sangat tidak mungkin tanpa adanya pemahaman dari akidah dan syariah, akhlak itu akan mengaplikasi dengan baik. Bukti adanya kaitan erat antara syariah, akidah, dan juga akhlak adalah ketika seseorang mengamalkan syariah atau aturan yang berlaku dan meyakini adanya Allah sebagai akidahnya, namun karena akhlak, etika, dan moralnya rusak, maka secara otomatis syariah dan akidahnya masih harus dipertanyakan. Begitu pula sebaliknya. Contoh pengamalan sempurna atas ketiganya yaitu orang yang sedang sholat. Dia harus mengesahkan Allah disertai keyakinannya bahwa hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Itu merupakan pengamalan dari akidah atau iman. Tanpa kita mempunyai iman, kita tentunya tidak akan bisa yakin, tidak akan bisa mempunyai keyakinan bahwa hanya Allah yang wajib kita sembah. Dan harus memenuhi syarat dan rukun sholat, yaitu syariah. Dan sholat yang harus dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan, yaitu pengamalan dari ihsan atau akhlak. Ketika ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi, maka bisa dikatakan sebagai muslim yang kafah atau muslim yang sempurna.
Selanjutnya kita akan membahas akidah. Akidah secara istilah adalah keyakinan hati. Keyakinan. Secara umum, ulama sepakat mengatakan bahwa akidah merupakan suatu hal yang berangkat dari keyakinan pertama kalinya, sehingga tidak perlu rasanya diungkapkan banyak definisi tentang hal ini. Namun, suatu hal yang mesti dipahami adalah sebagaimana yang diungkapkan bahwa Nabi Muhammad dalam mendakwahi umatnya, hal yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad adalah menanamkan keyakinan atau akidah di lubuk hatinya yang paling dalam. Nasiruddin Rozak mengatakan bahwa akidah adalah masalah fundamental dalam Islam dan ia merupakan titik tolak permulaan Muslim. Sebagai salah satu bukti hal tersebut adalah ketika seorang yang akan diislamkan, maka ia pasti mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yang artinya beliau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Tanpa pemahaman akidah, beliau tidak akan yakin. Tanpa dia memiliki akidah atau keyakinan, beliau tidak akan mungkin yakin, percaya bahwa yang wajib disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemahaman akidah ini sangat penting sekali. Tanpa adanya akidah iman yang kuat, maka umat tersebut akan mudah dipengaruhi dan dijerumuskan kepada hal-hal yang tidak dikehendaki. Sebagai sebuah keyakinan, akidah merupakan sesuatu keyakinan yang harus tertanam, yang harus wajib tertanam di dalam lubuk hati kita. Buah dari akidah yang benar yakni akan terwujud dalam sebuah perilaku lahiriah yang baik. Seseorang yang beriman, tentunya amaliyahnya, perilakunya akan mencerminkan apa yang diyakininya. Betul? Betul. Namun, jika terjadi sebaliknya, maka patut dipertanyakan, apakah iman yang dimilikinya ini benar-benar iman, benar-benar suatu keyakinan yang tulus, ataukah hanya pernyataan semata? Seperti firman Allah yang artinya, dan di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Semoga kita bukan golongan orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni syariah. Syariah merupakan perundang. Syariah itu secara istilah bermakna perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan guna meraih kebahagiaan di akhirat maupun di dunia. Atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa syariah merupakan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua umat manusia, umat muslim, yang dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai sebuah aturan yang kompleks, syariah mengatur tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah dalam konteks ibadah, serta mengatur tentang bagaimana hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Hablum minal alam, hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang ada di alam. Baik dalam konteks muamalah maupun lahiriah. Syariah tersebut sangatlah lengkap, sudah lengkap, sehingga tidak ada satupun yang permasalahan terkait dengan ibadah dan muamalah
yang tidak ada penjelasannya dalam syariah. Jadi Allah sudah menetapkan syariah-syariah yang sudah sangat lengkap, sempurna, subhanallah. Jadi dengan kita mengamalkan syariah-syariahnya, insya Allah kita semua akan diberikan kemudahan dalam menghadapi lika-liku kehidupan dan akan senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Yang selanjutnya yakni akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata haloka yang berarti membuat dan menjadikan. Dalam bentuk isimnya berarti perangkaian atau budi pekerti. Bertolak dari pengertian secara bahasa tersebut, maka suatu hal yang mesti dipahami bersama adalah bahwa ketika kita berbicara masalah akhlak, berarti kita sudah berbicara peringkai etika dan moral seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Akhlak adalah suatu sifat yang berurat atau berakar pada diri seseorang, yang terbit darinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mudah tanpa dipikir secara mendalam terhadap akibat yang ditimbulkan. Sebagai bagian dari prinsip Islam, akhlak sangat diperhatikan dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan, yang artinya bahwa beliau, Nabi Muhammad SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal tersebut sudah menjadi bukti bahwa akhlak merupakan aspek penting yang harus dipedomani oleh semua umat muslim, umat Islam. Karena akhlak tersebutlah yang nantinya menjadikan hal pembeda antara manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya. Sebagai manusia, sebagai makhluk yang dibekali akal dan pikiran, maka sangat tidak pantas jika manusia tidak memiliki akhlak terpuji. Apalagi jika memiliki akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Sungguh sangat tidak pantas dimiliki oleh manusia yang merupakan ciptakan Allah yang paling sempurna. Nauzubillah min dzalik. Sebagai sebuah aturan yang mengatur tentang perangai atau budi pekerti, maka akhlak mahmudah perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek muamalah maupun ibadah. Implementasi akhlak mahmudah, akhlak baik, tidak hanya dijalankan ketika muamalah berhubungan sesama manusia saja, tetapi juga ketika kita beribadah dengan wujud apa? Dengan wujud kita beribadah dengan khusyuk, sebagai salah satu bentuk pengamalan dari akhlak mahmudah dalam beribadah kepada Allah Sang Maha Pencipta. Jadi hubungan akhlak, akidah, dan syariah sebagai 3 prinsip Islam yang tidak boleh dipisahkan, itu sebagaimana disyariatkan di awal pembahasan syariah, menempatkan suatu ketetapan berupa aturan-aturan baku yang terbentuk teks suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, kitab kita semua. Sementara akidah menempatkan keyakinan dan kepercayaan tentang adanya Allah, Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita sembah. Sementara akidah, sedangkan akhlak menempatkan suatu yang sudah berurat berakal dalam pribadi manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan baik. Jadi kiranya cukup dari saya penjelasan mengenai prinsip-prinsip Islam, yaitu setidaknya ada 3, yaitu akidah, iman, akhlak, dan juga Islam, yaitu syariah. Semoga kita semua adalah orang-orang dalam golongan yang sudah mempunyai ketiga tersebut, karena ketiga hal ini hal yang sangat penting
di dalam kehidupan kita. Semoga penjelasan yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.